Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang proyek struktur data yang berjudul pendataan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya perkenalan, nama saya Ananda Febrian Samardian, NIM 19112856. Saya Ahmad Rais Wijaya, NIM 19112825. Saya Bayu Baskoro, NIM 19112794. Saya Nur Johar Musli, NIM 19112832. Saya Faradila, NIM 19112838. Oke, itu perkenalan dari anggota kelompok. Kemudian akan dilanjutkan dengan Mas Cu. Oke, siap. Ya baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari program yang kami buat. Ya, di sini kita membuat pendataan COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini ada 6 menu. Yang pertama, tambah data, tampil data, cari data, exit data, dan hapus data, dan exit data, dan exit. Nah, misal nih kita mau tambah data, kita masukkan nih 1. Misal kita mau masukkan berapa? Misal 3 ya. Kita masukkan yang pertama G10, namanya kue, SD, status positif. Apa NIK-nya berapa? 90. Nama ER. Ngasal aja ya, LSA. Status ODP. Misal yang ketiga apa? Berapa? Misal 1 ya. Kita beri nama RT, RW. Status PDP. Ya, kita lanjutkan, kita masukkan yes. Misal ya, kan kita tadi udah menghitung data. Nah, di sini kita akan menampilkan data. Nah, di sini data otomatis diurutkan. Kan kita tadi pertama masukkan 10 nih. Nah, sedangkan kita terakhir tadi masukkan 1. Nah, 1 itu lebih kecil daripada 10. Nah, ini otomatis langsung diurutkan. Ya, kita lanjut, kemudian cari data. Nah, di sini data pertama ditampilkan dulu agar dipermudah. Kita bisa melihat data dulu yang mau dicari apa. Nah, misal kita mau mencari apa? Misal kita cari yang statusnya ODP. Nah, ini langsung tampil nih yang memiliki status ODP itu nicknya 10, nama ER, asal LACD. Nah, kita lanjut. Kemudian edit data nomor 4 kita masukkan nih. Kita mau edit misal yang nomor berapa? Nomor 2 ya. Pilih nomor 2, enter. Nah, kita nicknya ubah jadi 123. Namanya kita ubah jadi Joe, asal Bantul. Salah orang Bantul. Status negatif. Nah, itu langsung berubah tuh nomor 2 tuh. Nah, tapi di sini data pertama belum diurutkan. Tapi ketika kita masuk tampilkan data lagi, nah di sini data otomatis akan terurut lagi. Lanjut, ya kemudian menu kelima ada hapus data. Nah, misal nih kita mau ganti nomor berapa? Kita ganti nomor, misal kita ganti nomor 3 nih. Hapus nomor 3. Nah, itu nomor 3 langsung kehapus. Kita yes, lanjut. Nah, kemudian menu terakhir ada exit. Sebelum exit misal nih kita salah input nih. Misal kita masukkan 9. Nah, otomatis nih kita input tidak sesuai. Nah, kita harus memilihkan antara 1 sampai 6. Kita lanjut. Nah, ini kalau kita isi no, ini langsung keluar juga. Kita yes lagi aja. Kemudian kita masukkan exit yes. Itu langsung keluar programnya. Kemudian di sini codingnya ini banyak lah. Ini codingnya. Nah, dari atas ini ada library-nya, stream untuk in out dan kawan-kawan. Kemudian string karena ada yang memakai tipe data string. Kemudian stdlib ini untuk yang sistem, misal sistem CLS, sistem color. Kemudian ini struct. Nah, di sini ada struct dengan struct nama pasien yang berisi NIK dengan tipe data integer, kemudian nama asal status dengan tipe data string. Nah, kemudian di sini ada variabel A dan I. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi. Nah, ini merupakan prototype. Fungsinya sendiri ada di bawah daripada program mainnya ini.
Ada banyak nih, ada edit, hapus dan kawan-kawan tuh. Fungsinya ada di sini semua. Nah, kemudian langsung masuk ke nih fungsi opsi integer. Nah, ini langsung saya masukkan ke mainnya integer opsi. Nah, fungsi opsi itu di mana? Nah, tuh di sini fungsi opsi. Nah, mana tadi sih? Oh, ini fungsi opsi. Nah, fungsi opsi sendiri adalah menu yang kita tampilkan tadi. Bentar, saya bukaan lagi. Nah, ini fungsinya sendiri untuk menampilkan menu. Nah, di sini kita diberi opsi masukkan antara 1 sampai 6. Nah, kita masukkan ke cn opsi, return kembali ke opsi. Nah, di sini ada perulangan while do. Nah, ini menunya tidak sama dengan 6, maka yang dijalankan pertama adalah ini. Case 1 2 3 4 5. Kalau 1 itu kita nanti ke fungsi tambah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Ada tambah, urut, tampil cari, tampil, edit, tampil, hapus, tampil. Nah, pada bagian ini kan ini ada 2 nih, tampil, cari. Nah, pertama kita tampilkan dulu supaya nanti nggak bingung. Kan ini tadi ada yang menampilkan data dulu baru bisa dicari. Kemudian ini juga sama. Kemudian kalau yang kita inputkan tidak 1 sampai 6. Nah, ini input tidak sesuai. Nah, kalau kita ngisinya 6, maka dia akan ke sini nih, ke label lanjut nih. Akan nih ke sini. Akan keluar, sorry. Kalau sama dengan 6 akan keluar. Dan di sini ada label lanjut ketika kan ini while-nya udah selesai nih. Kita ke label lanjut. Nah, di label lanjut ini kan ini ada 2 pilihan, ada yes sama no. Kalau kita isinya y besar atau y kecil, ini akan kembali ke fungsi opsi atau menu. Maka kembali lagi ke atas, kembali lagi ke sini, akan mengulang while-nya lagi diulang. Kemudian bila kita ke no, kita masukkan no, maka akan di break atau kita keluar. Kalau selain itu kita ke label lanjut lagi. Label lanjut itu apa? Nah, ini label lanjut nih, yang ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya pada bagian ya nih yang seterusnya. Ayo Faradila lanjut. Terus function void tambah atau function tambah, terus sistem LS, command clear screen Windows, terus cout menambahkan data pasien, cout masukkan jumlah data dengan menggunakan sin A, cout input data dengan masukkan NIK, terus array pasien pada variabel i di dalam struct, cout nama array pasien pada variabel i di dalam nama, cout asal array pasien pada variabel i di dalam struct, terus cout array pasien pada variabel i di dalam struct. Kemudian semisal mau memasukkan jumlah datanya lebih dari 2, berarti menggunakan perulangan for. Kalau semisalnya hanya sama dengan 3, maka data akan diulang sebanyak 3 kali. Ya, gimana? Udah? Ya, kemudian akan dilanjutkan ke fungsi tampil dan urut, dijelaskan oleh Mas Babas. Wih, ganteng. Oke, untuk yang tampil di sini kita membuat perulangan dulu. Untuk i+1 itu untuk nomor, untuk pasien, nama, asal dan status itu diambil dari NIK struk pasien, nama struk pasien, asal struk pasien, dan status struk pasien. Seperti itu. Untuk yang urut itu memakai selection sort. Selection sort itu merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi N1. Jika sudah dirutkan datanya, maka data tersebut bisa dipanggil. Untuk urut dan tampil itu sebenarnya hampir sama. Kalau yang tampil itu hanya untuk menampilkan mentahan, dan kalau urut itu
data harus diurutkan terlebih dahulu dan data tersebut sudah bisa dipanggil dan bisa ditampilkan seperti itu. Ya baik, selanjutnya ada fungsi cari sama edit akan dijelaskan oleh siapa ini? Mas Rois. Mas Rois, mic-nya Mas Rois. Oke, Nah, baik. oke, masuk. Fungsi cari pertama kita setting ada itu dibuat false atau salah, kemudian ada cout template-nya untuk mencari data pasien, dan cout cari berdasarkan nama asal status, jadi nanti bisa mencari nama asal atau statusnya Jin cari, kemudian dibuat perulangan setelahnya jika cari itu sama dengan variabel i nama di dalam struct pasien, ataupun cari sama dengan variabel i asal di dalam struct pasien, atau cari malah sama dengan i status di dalam struct pasien dan ada atau sama dengan true, maka cout NIK nama asal dan status nanti ditampilkan menggunakan ini pasien titik NIK ini, atau variabel i NIK di dalam struct pasien, begitu juga nama dan asal serta status. Apabila cari tidak ada yang sama, tidak ditemukan, itu nanti ditampilkan data tidak ditemukan. Selanjutnya menu edit. Nah, menu edit pertama cout untuk template-nya mengedit data pasien. Cout pilih nomor yang akan diedit, atau itu nanti nomor yang akan diedit kita masukkan, dan itu Jin i atau variabel i. Karena nanti datanya kurang dari 1 dibuat i-1, dan cout NIK nanti dimasukkan NIK baru, kemudian dimasukkan atau Jin di variabel edit NIK di struct pasien. Begitu pula nama asal dan status yang baru dimasukkan di dalam setiap variabel edit masing-masing. Sudah. Ya, baik, selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh ini Mas Febri pada fungsi hapus. Oke, pada fungsi hapus kita menambahkan tipe data integer, X dan delete. Kemudian nanti cout menghapus data itu akan menampilkan tampilan datanya. Kemudian memilih nomor yang akan dihapus dengan menginput angka Jin i. Nah, ini di bagian hapus hampir sama seperti bagian edit, yaitu X sama dengan i-1. Ini tadi nomornya ya. Kemudian min. Terus for delete sama dengan X, dan delete kurang dari batas A, maka delete plus. Terus array nama di dalam struct pasien sama dengan array nama di dalam struct pasien. Nah, nanti kan tadi ada 3 data itu, kemudian kita hapus yang nomor 3. Nah, maka yang dihapus nanti yang angka 3. Sudah? Ya. Gimana? Salah. Gimana cuy? Oke, sekian. Sudah semua ya? Sudah cuy, udah dijelaskan semua, mulai dari ini ada fungsi tambah, urut, tampil, cari, edit, hapus, fungsi menunya. Apabila ada pertanyaan bisa klik link di bawah. Ya, betul. Komen juga. Komen, jangan lupa komen, subscribe, like, juga. Ya, and share. iya, mantap berbagi ilmu. Oke. Sekian dari
kelompok 9 dalam mempresentasikan final project struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.